Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat tumbuk ketan Bugis. Video ini sengaja saya buat untuk si lesureng ogiku yang lagi di rantauan yang tidak bisa mudik seperti saya. Tumbuk ketannya saya bikin dua versi, yang model panjang sama yang model sependek seperti ini. Jadi mohon maaf, mungkin videonya agak panjang. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Ainis Gallery. Dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Adapun cara buatnya sebagai berikut. Pertama-tama saya akan siapkan daun yang akan kita pakai membungkus. Agar tekstur daunnya lemah, jadi daunnya saya celupkan dulu ke air mendidih seperti ini. Jadi sekaligus membersihkan daunnya dari debu-debu yang terikut. Tapi daunnya boleh juga dijemur di terik matahari. Nah, ini daunnya teksturnya udah lemah dan daunnya juga sudah saya lap bersih. Selanjutnya saya akan buat cetakan untuk tumbuk yang model panjang. Sebagai takarannya saya pakai pipa yang ukurannya seperti ini, kemudian saya gulung ke daunnya. Pada saat menggulung jangan terlalu ditekan agar pada saat kita mengelepas lebih mudah untuk melepasnya. Di bagian ujungnya kita sisakan sekitar 3 jari, kemudian kita ikat. Kita ikatnya harus kuat-kuat agar nanti tidak terbuka pada saat kita ngerebus. Selain kita ikat ujungnya, kita ikat juga bagian tengahnya seperti ini, tapi ngikatnya jangan terlalu erat. Nah, seperti ini cetakan tumbuknya udah selesai kita buat. Kita lepaskan pipanya dan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai kita buat. Tahap selanjutnya saya akan masak ketannya. Nah, di sini saya sudah siapkan dan saya sudah cuci bersih 1 kg beras ketan. Kemudian tambahkan 800 ml santan. Untuk perbandingan santannya, 1 kg beras itu saya pakai 1 buah kelapa. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan garam. Nah, garamnya itu jangan terlalu munjung ya, nanti keasinan. Jadi seperti di video ya. Lanjut, saya masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk agar ketannya tidak lengket di panci atau di wajan. Masak ketannya hingga santannya menyerap semua. Dan jika sudah seperti ini, matikan api, kemudian tutup dan diamkan hingga beberapa saat. Setelah saya tutup, saya diamkan selama 15 menit. Ini bertujuan agar santannya lebih menyerap ke ketannya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat tekstur dari ketannya itu sudah tidak terlalu basah. Selanjutnya, ketannya saya akan kukus. Ketannya kita kukus sebentar saja, jangan sampai terlalu matang, karena kalau terlalu matang nanti tumbuknya bakalan terlalu lembek. Nah, setelah ketannya saya kukus seperti ini, belum terlalu matang, kelihatannya itu masih agak keras. Selanjutnya, ketannya kita dinginkan dulu atau kita biarkan hingga hangat, baru kita masukkan ke cetakan. Nah, ini ketannya sudah hangat, selanjutnya saya akan masukkan ke cetakan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya pakai pelepah pisang seperti ini untuk menumbuk ketannya. Selanjutnya, ketannya saya masukkan ke daun yang sudah kita siapkan. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita tumbuk-tumbuk seperti ini. Jangan diisi terlalu banyak ketan, baru kita tumbuk, karena nanti hasilnya tidak padat. Lakukan hal yang sama hingga cetakannya hampir penuh. Nah, seperti ini, kita ngisinya nggak terlalu penuh, saya masih sisakan sekitar 3 jari. Dan ini udah selesai semua saya isi, selanjutnya saya akan mikat. Untuk bagian ujungnya saya potong sebagian karena terlalu panjang, dan saya akan lipat seperti di video caranya.
Setelah ujungnya kita lipat seperti ini, siapkan daun yang agak lebar, kemudian kita tutup bagian ujungnya tersebut. Pastikan bagian ujungnya semuanya tertutup rapat, kemudian ambil tali rapiah dan kita ikat mulai dari ujungnya. Adapun lebih detailnya, teman-teman bisa lihat cara ngikatnya seperti di video. Untuk ujung sebelahnya, daunnya kita lipat juga, kemudian kita ikat. Dan kita harus ikat agak erat agar tidak mudah terperosot atau tidak mudah terbuka ikatannya. Begitu juga dengan ujung sebelahnya, kita harus ikat secara kuat atau secara erat agar tali pengikatnya tidak mudah lepas di saat kita ngerebus. Nah, seperti ini jadinya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai diikat. Selanjutnya, saya akan membuat tumbuk yang model lapis. Nah, di sini saya pakai cetakannya, pipa seperti ini ukurannya. Jika teman-teman tidak punya pipa seperti ini, boleh pakai botol kecap bekas. Caranya, kita ambil ketan, kemudian kita masukkan ke cetakan dan kita padatkan seperti ini. Nah, sekali lagi saya kasih contoh, kita ambil ketan, kemudian kita masukkan ke cetakan dan kita padatkan. Lakukan hal yang sama hingga semua ketannya selesai dicetak. Nah, ini sudah selesai semua saya cetak, selanjutnya saya akan bungkus. Ambil ketan yang sudah kita cetak, di sini saya pakai 4 lapis aja. Kemudian masing-masing lapisan saya kasih daun yang saya sudah bulat-bulatkan. Kemudian saya bungkus. Pada saat kita bungkus daun seperti ini, usahakan agak erat. Bagian ujungnya saya lipat dulu agar ketannya tidak terlepas. Nah, untuk ujung sini, di sebelahnya saya potong, kemudian saya akan belah jadi 4. Jadi daunnya itu kita paskan dengan bulatan atau dengan model ketannya ya, karena kalau terlalu panjang kurang bagus pada saat dilipat seperti ini. Nah, bagian sebelahnya saya lakukan hal yang sama. Daunnya saya bagi 4 seperti ini, kemudian kita lipat. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat seperti di video ya. Selanjutnya saya akan ikat. Nah, cara ngikatnya seperti ini. Nah, bagian ujungnya ini saya rapikan terlebih dahulu agar mudah untuk diikat. Untuk lebih detail cara ngikatnya, teman-teman bisa lihat di video. Nah, di bagian ujungnya sini kita ikat mati agar tidak mudah lepas. Jadi di setiap ujungnya itu ikatannya harus agak kuat atau agak erat agar tidak mudah terlepas tali pengikatannya di saat kita rebus. Nah, jadinya seperti ini. Sudah rapi kan? Sekali lagi saya kasih contoh cara ngebungkus dan cara mengikat tumbuk ketan yang model lapis. Di daerah perkotaan atau pada khususnya saya, di saat hari Lebaran saya lebih sering membuat tumbuk ketan model lapis seperti ini karena saya terkadang kesulitan mendapatkan pelepah pisang untuk membuat tumbuk ketan yang model panjang. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan juga situasi dan selera saja. Jika susah mendapatkan pelepah pisang, kayaknya model lapis seperti ini lebih mudah untuk dibuat. Nah, untuk cara ngikat tumbuknya, teman-teman bisa perhatikan lebih detailnya seperti di video.
Pastikan di setiap ujungnya kita harus ikat kuat atau diikat dengan erat agar pada saat kita rebus, tali ikatannya tidak terlepas. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai kita bungkus dan selesai kita ikat seperti ini. Nah, ini tumbuk ketannya sudah selesai semua saya bungkus. Untuk 1 kilonya itu dapatnya sebanyak ini. Selanjutnya, tumbuk ketannya siap untuk direbus. Siapkan panci untuk merebus tumbuknya, kemudian tata tumbuk di dalam panci. Tambahkan air, pastikan tumbuk ketannya itu terendam semuanya dengan air. Rebus tumbuk ketannya menggunakan api besar. Nah, pada saat perebusan kita harus sesekali ngecek airnya. Jika airnya sudah menyusut seperti ini, tambahkan air lagi hingga tumbuk ketannya terkena atau terendam semua dengan air. Saya rebus tumbuk ketannya selama 4 jam dan saya tambahkan air itu sebanyak 2 kali. 2 kali menyusut airnya, dan setelah 4 jam airnya udah menyusut lagi seperti ini. Dan ini sudah matang ya, tumbuknya udah matang. Saya matikan api, kemudian saya tiriskan tumbuknya. Tumbuk ketannya kita biarkan dulu hingga dingin, karena di saat masih panas, tumbuk ketannya itu masih terasa lembek. Tumbuknya setelah direbus seperti ini ya, ikatannya itu tetap masih kokoh, nggak ada yang terlepas sama sekali, karena pada saat kita ngikat itu ujungnya kita harus ikat agak kuat. Tumbuk yang direbus lama akan menghasilkan tumbuk ketan yang lembut. Nah, itu tadi cara membuat tumbuk ketan Bugis. Bagi Silasurang Ogiku yang lagi di perantauan tapi belum tahu cara membuat tumbuk ketan, pada saat Lebaran nanti kalian harus mencobanya juga untuk membuatnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share videonya jika suka resepnya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.